Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Selanjutnya setelah beberapa dua pelatihan kemarin, sekarang kita ke pelatihan yang itu tentang lebih tepatnya ini pelatihan yang terakhir sih. Sebelumnya kan kita akan pelatihan Shopee dulu. Nah, ini dengan judul yang pertama yaitu membangun brand awareness melalui strategi digital marketing. Sebelumnya mungkin teman pernah tahu nggak apa itu strategi digital marketing? Sekilas saja. Belum tahu sama sekali. Nah, oke. Kita langsung. Oke. Apa itu strategi digital marketing? Kalau dari dasarnya sendiri, digital marketing itu pemasaran produk pasti melalui sebuah media online pasti. Baik itu media sosial media maupun marketplace, itu bisa dikatakan kita melakukan digital marketing. Nah, fungsinya digital marketing itu kita kan akan mempelajari strateginya ya. Strategi itu di mana kita mengkondisikan digital marketing kita itu di mana terbaik ketika kita melakukan pemasaran di media online. Biar kita nggak salah langkah juga, nggak sia-sia, misalkan nggak mengeluarkan waktu yang berlebih, tenaga yang berlebihan, waktu yang terbuang sia-sia, terus juga beberapa resource yang tiba-tiba nggak perlu dikeluarkan kita keluarkan. Nah itu kan akhirnya juga membuat kita rugi. Kita kan sebenarnya menggunakan digital marketing itu fungsinya apa? Meminimalisir segala sesuatu yang kemungkinan akan membuat kita rugi. Kita mengeluarkan seminimal mungkin tapi mendapatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Itulah tujuan dari digital marketing. Nah, lalu digital marketing sendiri itu juga digunakan untuk memperkenalkan produk kita kepada halayak luas. Kalau misalkan awalnya kita jualan offline, mungkin tetangga aja yang tahu. Kalau dengan digital marketing melalui media online, lebih dari pasar, lebih bahkan seluruh Indonesia atau mungkin internasional, itu kemungkinan bisa tahu. Oke. Nah, di sini ada 5 konsep strategi pemasaran. Yang pertama ada market segmentasi. Market segmentasi itu gini. Misalkan kita sebuah perusahaan. Kita sebuah perusahaan memproduksi sepatu. Kita punya sepatu yang branded, sepatu biasa, sepatu yang biasa sekali. Abal-abal, KW misalkan. Setiap orang pasti punya pasangan sendiri. Ada orang yang berminatnya branded, orang yang suka sepatu yang biasa-biasa aja, orang yang suka sepatu KW. Nah, disitulah maksud dari market segmentasi. Kita harus memetakan kelompok-kelompok orang tersebut yang menyukai produk kita. Memberikan kategori tiap produk. Betul. Oke. Lalu ada market positioning. Kalau market positioning ini kita lebih ke memposisikan strategi dari marketnya kita. Nantinya sebenarnya ini mengikuti market segmentasi. Hampir sama dengan market segmentasi. Sebenarnya dia mengikuti market segmentasi. Lebih tepatnya kita kalau market segmentasi kan kita harus tahu sasarannya dulu. Kalau market positioning kita yang harus memposisikan. Perusahaannya yang harus bisa memposisikan. Iya. Nah, jadi balikannya kayak gitu. Lalu ada market entry strategi. Market entry strategi itu maksudnya kayak apa? Ini contohnya kayak kita sinergi. Kita kerjasama dengan perusahaan lain. Kolega. Nah, misalkan kita perusahaan sepatu tadi, terus kita kan butuh bahan-bahan dasar. Akhirnya kita kan butuh supply. Makanya itu kita kerjasama. Nah, atau seandainya kita masih perusahaan baru, kita ingin menaikkan brand perusahaannya kita. Gimana caranya? Ya kita kerjasama dengan perusahaan yang besar. Mencari relasi lah. Untuk memperluas atau memperkenalkan kan. Nah, salah satunya market entry strategi itu kayak gitu. Agar bisa masuk ke pasaran. Nggak mungkin kita tiba-tiba ujuk-ujuk perusahaan kecil bisa langsung masuk ke pasaran yang dimana persaingannya sangat ketat. Pasti kita butuh channel. Iya. Jadi bahwa kalau memang
Kalau memang kita mempunyai perusahaan baru, otomatis kalau kita berdiri sendiri pun kita bakal kesulitan mencari bahan, akhirnya kita mencari referensi untuk kita ajak sebagai koleganya kan. Betul sekali. Lalu ada marketing mix strategi. Marketing mix strategi itu seperti kita itu mempengaruhi pendapatnya dari konsumen perihal dari apa aja, misal dari produk yang kita jual, dari jasa yang kita jual, dari apapun yang kita, intinya perusahaan yang diberikan kepada konsumen, dari cara pelayanan dan lain-lain, itu kita gunakan sebagai marketing mix strategi. Maksudnya itu lebih ke kayak kita itu pengen tahu pendapatnya si konsumen. Macam reviewnya lah. Betul. Oh, review, iya. Seperti itu. Agar kan untuk meningkatkan kualitas. Lalu ada market timing strategi. Ini maksudnya kayak gini. Misalkan, misalkan ini wes musim Idul Adha. Iya. Orang pasti carinya kambing kan, ataupun hewan kurban seperti sapi. Iya. Nah, ketika di situ kan berarti timing ketika Idul Adha pasti harga lagi mahal-mahalnya. Pas memang benar-benar orang di saat itu juga membutuhkan. Kalau di momen Idul Adha biasanya kan pasti harga-harga ternak kan naik kan. Nah, nggak seperti bulan-bulan biasanya. Nah, disitulah yang dimaksudkan dengan timing. Kita menyesuaikan waktu di mana kita bisa memberikan intinya mendapatkan hasil yang optimal dengan memanfaatkan timing. Saat di posisi tersebut mereka membutuhkan apa? Nah, kita misalkan mungkin sekarang lagi gas langka ya. Biasanya kan dimanfaatkan itu. Harga dimahalin dengan penjual-penjual eceran. Nah, itu juga masuk timing sih, meskipun itu sebenarnya buruk ya. Iya, tapi karena memang orang-orang membutuhkan juga, dan itu salah satu strategi kan untuk menguntungkan. Betul sekali, kayak gitu. Nah, next selanjutnya. Nah, strategi marketing itu ada beberapa macam. Saya menyingkatnya menjadi 5 saja. Sosial media marketing ini maksudnya saya melakukan pemasaran melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun beberapa sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk membranding produk kita maupun kita sendiri. Video marketing yang kedua. Video marketing ini bagaimana? Ya, kita membuat video branding. Kita membuat suatu gambaran video produk kita ataupun profil perusahaan kita semenarik mungkin. Jadi lalu 11-12 iklan. Iya, betul sekali. Nanti kita upload ke media-media yang bisa digunakan untuk marketing. Cuman toolsnya kita pakai video. Kok tools ya namanya? Via video. Nah, lalu kita bisa pakai yang ketiga, pakai influencer. Kalian pernah lihat Amanda Manopo nggak? Tahu Amanda Manopo? Belum. Atau kalian pernah melihat iklan Shopee? Dia kan pakai tukul, tahu? Pakai tukul arwana. Oh iya. Dia kan bisa dikatakan sebagai influencer. Karena kenapa? Dia menjadi seperti brand ambassador gitu. Brand ambassadornya. Nah, influencer dia tujuannya kan untuk memanfaatkan orang yang sudah terkenal untuk menarik minat masyarakat. Otomatis kan masyarakat yang percaya dengan influencer tersebut, pasti mereka akan condong jika influencernya memakai produk tertentu, kemungkinan itu pasti baik karena mereka melihat sosok influencernya pun enak dipandang. Misalkan ganteng, pakai sabun cuci mukanya, ternyata pakai ini, otomatis mereka akan percaya. Oke. Gitu. Atau brand ambassador ya. Atau mungkin artis-artis bisa putih kulitnya, pakai produk apa lah, mereka kan akan ngasih tahu, aku pakai ini. Nah, bukan albino ya? Bukan. Kalau albino sudah ada. Oke. Lalu ada product mention. Product mention ini pastinya ya kita mention produk yang kita jual. Misalkan
setelah kita melakukan promosi kepada suatu produk, kita mention itunya. Mungkin sosial medianya, atau mungkin sosial media dari produknya, atau mungkin sosial media dari perusahaannya, Seperti tagging gitu ya, tagging. Ya, tagging antar sosial medianya. betul. Lalu ada yang terakhir ada Google Business. Google Businessku ini lebih ke digunakan untuk kita kayak segmentasi pasar tadi, untuk perencanaan marketing yang lebih baik. Oke. Berarti kan kalau Google Business itu kan yang saya tahu sebagian dari fiturnya bahwa dia ada fitur untuk penambahan lokasi tempat usahanya juga kan kalau di Google Business. Jadi untuk respon melalui chat yang dikirim melalui via email atau langsung ke comment tab-nya ya. Betul. Langsung ke comment tab-nya nanti itu jelas bisa disambungkan entah itu nanti melalui email ataupun melalui chat yang kita sebutkan media. Itu kayak media pendukung. Nah, ya media pendukung. Lanjut. Nah, kalau saya tadi kita kan di pertama membahas sosial media untuk marketing. Ya, ini ada beberapa yang ya tak singkat lah. Contohnya kayak Instagram udah pasti. Terus ada yang baru dari fitur Instagram, itu Instagram Reels. Ya, yang reelsnya Bentuk, ini, ya, yang terus ada FB atau IG Ads. yang itu masih kurang kurang paham sih untuk yang FB apa yang dari apa ya dari untuk melihat insight itu mungkin. Ya, betul betul. Jadi untuk mempromosikannya melalui untuk akun bisnis. Hmm, Hmm, betul sekali. oke oke. Lalu ada story IG. Ya, udah pasti story fiturnya untuk ya Iya, publish. publish. Betul. Publish secara singkat. Nah, lalu yang paling viral biasanya TikTok. Apa saja pasti masuk TikTok. Oke, Banyak kan viral TikTok. TikToknya. TikTok. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke brand awareness. Kalian pernah tahu nggak apa brand awareness? Masih belum tahu. Masih belum tahu. Ya, ini masih pertama kali dengar sih. Masih pertama kali dengar ya. Ya, yang saya tahu hanya brand ambassador itu saja. Betul. Kalau misalkan tak tanya, ini ada contoh. Saya kan mencantumkan logo ini. Iya. Ketika saya main baca logo ini, apa yang tergambar di pikiran sampean? Universitas sih. Universitas kan? Iya. Nah, secara gampangnya, brand awareness itu adalah kemampuan mempengaruhi konsumen untuk mengingat sebuah produk. Oh, iya. Misalkan sampean lihat apa ya? Mungkin lihat logo produknya, mungkin logo Instagram. Misalkan. Ketika sampean lihat logo Instagram tanpa tulisan Instagram, yang sampean pikirkan pasti Instagram. Nah, Instagram. Ketika sampean lihat logo WhatsApp, yang teringat pasti WhatsApp-nya. Nah, itu gambaran dari brand awareness. Dengan kemampuan konsumen untuk langsung mengenali dan mengingat suatu merek hanya dengan melihat sesuatu, baik warna, logo, image, dan sebagainya yang menggambarkan identitas suatu brand. Jadi contohnya untuk yang saat ini yang ramai, ini contoh saja, sama kayak nabati itu kalau semuanya kita lihat kan dari tulisan maupun segi warnanya. Ya. Jadi kalau tulisan terus sama warna, dia dari mana, terus cara entah itu logo ataupun nama brandnya ya, dari desainnya yang mungkin elegan kan, jadi untuk aku apa bahwa logo saya pernah lihat seperti ini. Nah, saya pernah lihat seperti oh ternyata ini di produknya ini. Oke, itu kan yang akan kita bangun dari logo yang sudah kita ciptakan. Oke. Itu kan tujuan kita membuat yaitu logo dari salah satu brand awareness-nya. Betul. Nah, kalau seandainya kan awalnya kita nggak punya logo, mana orang mau mengenali kalau nggak langganannya sendiri? Kalau langganan sudah pasti tahu. Tapi kalau orang luar, orang jauh, sekali dua kali beli, nggak mungkin dia langsung ingat. Iya, one touch lah. Nah, lalu ini ada beberapa cara meningkatkan brand awareness. Yang pertama membuat logo dan tagline yang menarik, aktif di sosial media dan melakukan branding menarik. Oke.
memberikan reward atau melakukan promo. Nah, pastinya kan masyarakat Indonesia suka promo. Oh, salah satunya kayak satu kalau misalnya di YouTube, kalau di YouTube kalau sudah mencapai kalau sudah mencapai 1000 subscriber, Giveaway. giveaway, sama seperti giveaway kan ya. Betul sekali ya kan, karena dasarnya kita masyarakat Indonesia suka Hadiah. gratisan. Gratisan Gratis. promo. 50% off. Padahal harganya sebenarnya segitu. Cuma ditulis 50% aja. Ya, ya technical Marketing. marketing. Lalu menggunakan influencer kayak tadi. Review pelanggan juga udah kita bahas tadi juga. Lalu kolaborasi. Nah, kolaborasi yang sama seperti kolega itulah. Betul tadi. Referral program ya pastinya program yang mendukung lah. Kita menciptakan suatu program-program yang dimana program yang kita ciptakan ini kayak Shopee 99. Oh iya. Belanja gratis. Nah, flash sale. Program seperti itu kan meningkatkan antusiasme dari konsumen. Oh, mumpung ada ini nih. Nah, mumpung ada event. Mereka langsung cepat-cepat ini. Lupa HP-nya belum dicas. Lalu ada lagi hal-hal yang penting yang harus diperhatikan agar bisnis dapat bersaing dengan pasar. Kita lanjut. Yang pertama, barang harus unik. Kalau barang banyak pasaran, otomatis produk kita siap-siap aja kalah sama yang lebih dahulu yang lebih dikenal dengan masyarakat. Nah, otomatis mending beli yang ini aja kok barangnya sama. Kalau barang unik kan belum pernah ada. Masyarakat penasaran. Iya. Kita meningkatkan menciptakan itu rasa penasaran masyarakat. Lalu ada lokasi. Semakin mudah dijangkau tempatnya, semakin suka atau semakin senang lah konsumen untuk membeli. Lalu MSDM, maksudnya manajemen sumber daya manusia, atau lebih tepatnya internalnya sendiri harus diatur. Oke. Sebelum kita keluar, kita harus memperbaiki internal. Berarti kita lihat dulu progresnya kita itu yang bagaimana sekiranya nanti saat kita sudah launching, kita sudah mengeluarkan barang dan akhirnya barang tersebut memang benar-benar digunakan oleh orang yang memang benar-benar membutuhkan barang tersebut kan gitu. Ya, itu kan termasuk bagian perencanaan kita. Iya. Intinya tetap menguatkan internal. Ya, kita melihat target yang akan disasari juga. Lalu layanan konsumen pastinya. Kalau kita tiba-tiba ada konsumen beli, pas kita barangnya kita sentak, konsumen nggak mau datang lagi. Maaf, ini Anda pesan atau komplit? Contohnya. Bisa gitu. Ya kan pastinya kita harus melayani dengan senang hati, dengan baik, agar konsumen itu tercipta kepercayaan. Iya, kepercayaan. Kepercayaan konsumen itu paling penting buat membangun atau membesarkan bisnisnya kita. Terutama branding. Dan konsumen ini lebih ke kita, internalnya kita gimana menghadapi konsumen. Lalu sistem distribusi dan informasi, pengiriman produk kita, gimana menjaga kualitas biar tetap baik sampai di tangan konsumen. Oke. Ya, memang menjaga kualitasnya. Nah, betul. Nah, lalu ini yang terakhir, loyalitas konsumen yang sudah kita bicarakan tadi, dia kan pasti berhubungan dengan layanan konsumen. Layanan yang baik akan menghasilkan loyalitas. Begitupun sebaliknya, semakin tidak baik, semakin kabur konsumennya. Jadi berarti kita bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen terlebih dahulu. Jadi untuk produk semakin terbantu karena kita melayani dengan fasilitas yang kita punya. Jadi kalau umpamanya kita walaupun kalau untuk saat ini yang penting kan kita contohnya terutama di media sosial kita harus fast respon dulu kalau memang ada orang. Jadi akhirnya saat kita sudah merespon konsumen secara cepat, nanti produk juga akan tertunjang. Nah, betul sekali. Nanti kan kalau ada konsumen yang loyal, pasti konsumen itu akan membicarakan produk kita kepada temannya, keluarganya. Dia juga secara tidak langsung mereka akan memasarkan. Nah, itu yang kita sasar juga dari seorang konsumen yang loyal.
Oke, oke, oke. Wah, kita udah nyampe kesimpulan ternyata. Nah, ini kan kita di masa pandemi COVID, ya gimana kita caranya menghadapi agar bisnisnya kita tetap bisa berjalan dengan baik. Makanya kita gunakan strategi marketing, Sama inovasinya lah ya. inovasi. Inovasi. Nah, salah satu inovasi juga meningkatkan brand awareness. Brand Oke. awareness ini salah satu inovasi juga. Jadi dari segi kualitas makanan bukan berarti makanan kalau soalnya karena ekonomi COVID, makanan harus dikasih hand sanitizer, nggak mungkin lah Wah, ya. nggak mungkin. Nah, nanti orangnya malah, oh, kok menggunakan hand sanitizer masih tenggorokan saya, kan nggak enak. Ini pakai flavor hand sanitizer ya ini. Jadi seperti itu. Iya. Ya, terus ya strategi yang dilakukan yaitu membranding sosial media, product mention by influencer. Kayak tadi influencer ngetag, terus promo diskon, referral program, dan juga plug. Terima kasih. Dan ya, strategi digital marketing ada yang mungkin ada yang mau saya sharingkan atau gimana gitu mas? Lebih tepatnya yang untuk 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 pembahasan produk ya, lebih tepatnya kita kan harus menggunakan yang satu ini yang jadi kendala. Ya. Itu bagian influencer. Ya, betul sekali. Kalau memang di influencernya kita harus mencari orang yang benar-benar orang itu tahu, oh ini orang ini yang pernah di sini, orang ini yang saya pernah lihat ada di sini. Nah, orang ini siapa? Oh, enggak ada. Ya ngapain jadi influencer kalau nggak dikenal? Oh iya ini siapa ya? kan enggak. Jadi kita harus memang benar-benar mencarikan contohnya siapa kalau di sini kalau di sini contohnya ya contohnya kayak semacam orang yang memang benar-benar berpengaruh di entah itu di sosialita maupun di masyarakat secara langsung. Jadi otomatis saat orang mohon maaf bukan banteng ya. Iya. Jadi bukan yang merah-merah ya. Iya. Tentunya seperti itu. Mungkin biar lebih aman, aja produk Jember yang sudah go internasional, Tiara Andini. Tiara Andini, terus kayak siapa penyanyi dangdut Intan, Dewi Persik dari Jember, Persik, Anang Hermansyah, kan seperti itu. Tapi kita harus menggunakan apa? Akhirnya kita kembalikan lagi untuk ke tahapan selanjutnya mungkin ya, bisa ke tahapan selanjutnya entah itu soalnya kan kita pasti kalau kita mengundang influencer kita jelas mengeluarkan biaya yang lebih besar. Biaya yang lebih besar lagi karena kita menyewa orang. Kita sebelum kita menggunakan influencer kita harus tahu apa kelebihannya pakai influencer, kekurangannya pakai influencer. Kekurangannya pasti salah satunya biaya. Sebelum perusahaan kita besar, sebelum kita benar-benar bisa memanage uang dengan baik atau bukan mensisihkan ya lebih tepatnya, mengalokasikan anggarannya itu sudah ada untuk influencer baru kita pakai. Nah, mungkin tiba-tiba kita influencer kita belum punya apa-apa tiba-tiba akhirnya jual mesin oven tidak. Jadi memang lebih mendasar ke apa ya, kalau untuk influencer mungkin kita bisa memikirkan itu hal prioritas yang kedua ataupun ketiga. Karena kalau memang dari pertama kalau memang mungkin kalau produksi barang kalau menurut saya barang untuk rumah tangga mungkin mudah karena memang dipakai saat itu juga dan dipakai tidak akan berubah. Tapi kalau makanan kita harus banyak konsep, akhirnya dari rasa, terus dari tampilan, terus inovasi entah itu bentuk-bentuk ataupun apalah ataupun warna yang seperti itu. Kita kan pastinya memikirkan kualitas dari barang tersebut. Betul. Nah, satu kedua entah itu desain ataupun apa. Nah, kalau semua sudah tercakup dan memang sudah berjalan lancar dan saat dana itu sudah terkumpul, kita kan walaupun kita mau membayar branding melalui baliho atau expander ataupun macam sampai ke influencer juga kan ya, otomatis kita berpikirnya bahwa saya membutuhkan ini agar branding saya lebih up lagi. Jadi kalau untuk influencer bisa diatur.
Iya, Ya, lebih di manajemen lagi lah. direncanakan dengan matang lagi. Nah, soalnya kan nggak mungkin kita pertama kali apa? Kita pertama kali buka usaha, kita langsung launching dengan produk baru kita yang masih berjalan beberapa hari atau minggu. Lalu kita menggunakan influencer, contohnya kita menggunakan artis ataupun apa tokoh-tokoh ternama, kan kita juga ya harus berpikir lebih matang lagi gitu loh. Soalnya kalau semuanya kita langsung pun akhirnya bukannya kita up, malah kita yang down. Betul. Resikonya kan hanya di situ. Nah, yang biasanya produk-produk yang kan kita nggak tahu ya, produk-produk yang belum kita ketahui tiba-tiba langsung dipasarkan dengan influencer. Mungkin di mata kita sebagai orang yang melihat, wow, di belakang itu kita nggak tahu. Saat orang-orang melihat, wow, dari diri kita cuak. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin ada lagi, Mas? Sudah. Karena itu dulu. Itu saya akhiri untuk sesi pelatihan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya mungkin akan diterbitkan. Lebih tepatnya kita nanti di akhir sesi kita ada video testimoni. Iya. Testimoni itu lebih tepatnya testimoni itu lebih ke ini sih. Saya selama melakukan KKN ini akan direview dari pendapatnya sampean, nanti juga Ibu Tuti juga, dari Pak Jo juga. Nah, itu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.